Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita berjumpa di renungan singkat kita lagi. Haleluya. Saudaraku, langsung saja di dalam pembacaan Alkitab, pembacaan firman Tuhan pada hari ini yang saya ambil dari Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. Firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ia mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah yang tandus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ia menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia merampatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pastinya semua kita pernah mengalami yang namanya kesulitan, atau pernah mengalami masa-masa kesulitan di dalam kehidupan. Dan kesulitan itu ada macam-macam. Salah satunya ialah kesulitan dalam perekonomian. Apalagi pada saat sekarang ini, di mana kesulitan itu bisa terjadi di mana-mana dan kapan saja. Seperti yang terjadi di lingkungan pelayanan saya, dan termasuk jemaat yang saya layani di pedalaman Pulau Nias ini. Sekarang ini di mana masyarakat menjual hasil pekerjaan dengan harga murah, sedangkan membeli kebutuhan setiap hari dengan harga yang mahal, atau dengan kata lain lebih besar pasang daripada tiang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah itu sebuah kesulitan yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita? Lalu bagaimana kita menghadapi kesulitan-kesulitan itu? Kita perlu marah dengan keadaan ini, atau kita mengandalkan akal kita, pikiran kita, atau kita berharap kepada famili kita atau orang lain? Bisa saja, saudara. Tapi pertanyaannya, apakah itu selamanya atau bagaimana? Terus apa rahasianya, saudara, untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang seperti ini? Yang pertama, saudara, yang perlu kita lakukan, hadapilah masa kesulitan ini dengan mengandalkan Tuhan. Amin. Jangan mengandalkan manusia, jangan andalkan kekuatan kita. Jangan semakin menjauh dari Tuhan, saudara, dengan keadaan yang seperti ini. Karena hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Hanya Tuhan yang dapat menopang kita dan menguatkan kita dalam situasi yang seperti ini. Tak jarang kita baca Alkitab dan dengar firman Tuhan dari para pendeta. Khotbah di saat bangsa Israel menuju tanah Kanaanan. Dan di tengah-tengah perjalanan mereka mengalami yang namanya kesulitan untuk kebutuhan. Mereka lapar. Dan pada saat itu Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Dia turunkan mana untuk kebutuhan mereka. Bukankah kita pernah membaca dan mendengar, saudaraku, ketika Yesus memberikan 5.000 orang makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudaraku, itu adalah sebuah keajaiban yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita ketika kita mengandalkan Dia. Yang kedua, saudara, bagaimana? Apa rahasianya kita menghadapi kesulitan-kesulitan masa kini? Hadapilah masa kesulitan ini, saudara, dengan menaruh harapan-harapan ke dalam Tuhan, saudara. Mari kita hadapi kesulitan ini, masa-masa yang sulit ini, dengan menaruh setiap harapan kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak tertutup kemungkinan. Sudah banyak manusia sekarang ini putus harapan, putus yang namanya harapan, dengan memikirkan nasib keluarganya, dengan memikirkan sekolah anaknya, dengan memikirkan masalah ekonomi yang begitu menurun, begitu anjlok, saudara.
Ya, bagaimana dengan pembiayaan ke depan? Bagaimana hidup kami ke depan? Itu adalah timbul di dalam pikiran-pikiran, di dalam benak-benak kita, karena kita sedang mengalami yang namanya kesulitan. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi pada saat ini saya mengingatkan saudara, ya, saya menguatkan saudara, ya, bahwa berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan, karena hanya Tuhan satu-satunya harapan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita sudah andalkan Tuhan? Sudahkah kita berharap kepada Tuhan dalam setiap masa kesulitan hidup kita? Atau kita sedang mengandalkan kekuatan kita, kita sedang mengandalkan pikiran kita sedang mengandalkan family kita? Saya mau katakan kepada saudara, mari kita berbalik kepada Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan dalam situasi kehidupan kita. Mari kita harapkan Tuhan di setiap kekurangan, di setiap kesulitan, di setiap masalah kehidupan kita. Maka Tuhan akan menyatakan kehidupannya. Firman Tuhan telah dinyatakan saudara, bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, yang tidak mengalami yang namanya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mari tetap andalkan Tuhan saudara. Mari tetap harap kepada Tuhan, karena hanya Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Terima kasih saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan buat perenungan ini. Semoga kita diberkati oleh Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.